Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan pastinya tetap semangat ya. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang teks deskripsi. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi ya. Tahukah kamu apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan teks yang memaparkan dan menggambarkan situasi, objek, atau tempat secara mendalam sehingga pembaca bisa mendapatkan keterangan yang jelas. Jadi, teks deskripsi menggambarkan objek atau peristiwa tertentu secara terperinci sehingga seolah-olah pembaca atau pendengar dapat merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulis. Contoh dari teks deskripsi misalnya, sepulang berlibur dari Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah, kamu menceritakan keindahan dan kemegahan dari Candi Borobudur. Contoh, Candi Borobudur adalah candi Buddha yang besar dan megah yang ada di Indonesia. Bentuk dari Candi Borobudur nampak seperti piramida bangun 5 segi 4. Candi ini mempunyai banyak relief dan juga stupa. Karena kemegahan dan ukuran candi, membuat pesona candi seperti gunung yang menjulang tinggi. Candi Borobudur tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga terkenal di seluruh dunia. Itulah contoh dari teks deskripsi. Baiklah anak-anak, selanjutnya akan dibahas ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu yang berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Contoh dari kesan penglihatan adalah ketika kalian melihat bunga anggrek, kalian bisa menjelaskan bahwa bunga anggrek adalah bunga yang kelopaknya berwarna-warni seperti warna ungu, putih, dan kuning. Bunga anggrek adalah salah satu jenis tanaman hias yang memiliki pesona sangat indah. Tak heran jika bunga ini dijadikan salah satu bunga nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah kesan pendengaran. Misalnya, kalian sedang mendengarkan teman yang membaca pidato. Kemudian, kalian bisa mendeskripsikan seperti ini. Temanku yang bernama Farah memiliki suara yang lantang dan tegas saat membaca pidato, sehingga pidato yang disampaikan mudah dipahami. Selanjutnya adalah kesan dari indera penciuman. Misalnya, ibuku menanam bunga melati di depan rumah. Saat mekar, bunga melati memiliki aroma yang sangat harum, sehingga bau harum dari bunga melati hingga tercium di dalam rumah. Yang selanjutnya adalah kesan indera pengecapan. Misalnya, kamu memakan makanan yang pedas. Kamu bisa menjelaskan bahwa makanan ini sangat pedas. Cabai yang dipakai sangat banyak sehingga saat memakan lidah terasa terbakar. Ciri-ciri dari teks deskripsi yang selanjutnya adalah bersifat fisik dan manusia. Misalnya, ketika kalian sedang bersepeda, kalian bertemu dengan seorang kakek. Kalian bisa menjelaskan bahwa ada seorang kakek yang berjalan dengan membungkuk dan rambutnya berwarna putih. Itulah ciri-ciri dari teks deskripsi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yang pertama ialah memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami oleh penulis. Yang kedua, bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu seperti objek tempat atau orang tertentu. Contoh mempromosikan sesuatu seperti objek tempat ialah ada seorang promotor yang bekerja di Wisata Bahri Lamongan. Ia mendeskripsikan dan mempromosikan seperti ini. Wisata Bahri Lamongan atau WBL adalah tempat wisata yang ada di Lamongan, Jawa Timur. WBL menjadi tempat tujuan rekreasi bagi warga Lamongan dan juga luar kota.
Karena selain harganya yang terjangkau, WBL ini memiliki wahana-wahana yang sangat menarik. Baiklah anak-anak, sekarang akan dibahas mengenai ciri-ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya adalah, ketika kalian melihat hewan yang bernama kucing, hewan tersebut berwarna putih, bermata biru, dan sebagainya. Dari situ warna juga harus dirincikan dengan menggunakan kata-kata khusus. Yang kedua, yaitu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku sangat baik. Ia berusaha menolong semua orang. Ia ramah dan tutur katanya sangat lembut kepada siapa saja. Nah, jadi dari kalimat ke kalimat ada kesinambungan dan dituliskan secara rinci. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dan emosi yang kuat. Misalnya, gunung itu sangat indah, benar-benar mengagumkan. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh menggunakan majas hiperbola. Misalnya, gedung-gedung yang ada di Jakarta tingginya sudah mencapai langit. Yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Contoh, terumbu karang yang ada di lautan berwarna-warni. Ada terumbu karang berwarna putih, merah, biru, dan orange. Yang keenam, menggunakan bahasa yang seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Contohnya, ketika ada seseorang yang mendeskripsikan tentang suatu hal yang berupa objek, baik berupa benda ataupun makhluk hidup, kalian bisa merasakan apa yang dikatakan atau diucapkan oleh penulis maupun pembaca. Yang ketujuh, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Misalnya, kucingku, ibuku, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi sugestif, yaitu penggambaran sebuah pengalaman atau suatu objek atau peristiwa yang menciptakan sebuah kesan yang digunakan oleh penulis. Adalah kata-kata yang menggambarkan sifat, watak, ciri dari sebuah objek tersebut, hingga menciptakan sugesti tertentu atau sebuah penghayatan kepada pembaca. Contoh dari teks deskripsi sugestif, misalnya, hari ini adalah hari pertamaku mengunjungi museum. Saat sampai di museum, aku diperkenalkan dengan pemandu yang akan mengantarkan dan menjelaskan tentang objek-objek yang ada dalam museum itu. Pemandu itu terlihat sangat bersemangat menyambut aku dengan kumisnya yang setebal rumput ilalang. Dia tersenyum ramah ke arahku membuatku merasa semakin bersemangat dan hangat di tengah lingkungan museum itu. Yang kedua adalah deskripsi ekspositoris. Deskripsi ekspositoris adalah deskripsi yang ditulis dengan tujuan untuk membuat pembaca mengenali bila bertemu, melihat, atau berhadapan dengan sebuah objek. Contoh dari teks deskripsi ekspositoris misalnya deskripsi tentang kota Malang yang dingin dan sejuk. Banyak wisata yang dapat kita kunjungi, misalnya wahana permainan air, wisata alam, ataupun wisata perkebunan dan pertanian. Baiklah anak-anak, itulah rangkaian dari materi teks deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.